kita hari ini, Ibu mengajak anak-anak sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu minta satu orang anak untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Kalau berdoa, sebenarnya ayo masih berdiri ya. Marilah kita siapkan berdoa. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, dan tegaklah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kembali. Terima kasih kepada Anak Tiara yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Angelina Midori, Hadir Bu. Anissa Cynthia, Hadir Bu. Apen Cristo Sima, Hadir Bu. Dendi Santi Torres, Hadir Bu. Grace Jelita, Ican Gus Gabus, Hadir Bu. Raflianus Haryanto, Hadir Bu. Maria Angelina Jelita, Hadir Bu. Silvori Nandila Afria. Baik, semuanya hadir ya. Baik, terima kasih karena anak-anak sekalian hari ini tetap hadir ke sekolah dan dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam keadaan yang semangat ya. Baik, sebelum kita lanjut pada kegiatan pembelajaran kita, Ibu mengajak anak-anak sekalian untuk bernyanyi bersama. Ayo semuanya berdiri. Kita bernyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Tunggu saya beri apa ya, baru kita bernyanyi bersama. Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bina bersama. Baik, silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu kita. Baik, ya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Baik, jadi anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah di tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran yang kedua. Jadi ini adalah tema yang akan kita pelajari hari ini. Di tema 2, subtema 1, dan pembelajaran yang kedua. Nah, baik anak-anak, dari materi ini ya, ada tujuannya nanti akan kita capai. Kira-kira apa tujuannya? Apa tujuannya akan kita capai dari pembelajaran ini? Ya, nah, kira-kira apa tujuannya? Nah, mari kita perhatikan bersama apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ini adalah tujuannya, ya. Tujuan yang pertama adalah setelah mengamati gambar pada PowerPoint, yaitu tentang organ pernapasan manusia, anak-anak dapat menemukan informasi tentang organ pernapasan pada manusia dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah mengamati gambar, anak-anak dapat menemukan informasi tentang fungsi organ pernapasan pada manusia. Tujuan yang ketiga, setelah melihat gambar, anak-anak dapat membuat bagan sederhana tentang pernapasan pada manusia dengan benar.
Tujuan yang keempat, setelah membaca teks bacaan, anak-anak dapat menyusun informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Lalu tujuan yang kelima, dan ini adalah tujuan terakhir yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, yaitu setelah membaca teks bacaan, anak-anak dapat merumuskan kalimat tanya berdasarkan teks bacaan dengan benar. Jadi ini nanti tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran ini. Ya, ada 5. Itu yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Nah, baik. Sebelum kita lanjut pada materi pembelajaran, Ibu mau tanya. Ibu lihat mukanya sudah tegang sekali, rileks, ya? Nah, Ibu mau tanya, adakah di antara anak-anak ini yang pernah bernapas? Ada yang pernah bernapas? Siapa yang pernah bernapas? Angkat tangan. Nah, hampir semua ya. Semua kita pasti pernah bernapas. Kita tidak bernapas berarti kita tidak apa? Tidak hidup. Ya. Nah, jadi semua di antara kita hampir pernah bernapas. Lalu selanjutnya Ibu mau tanya sekali lagi. Apakah di antara kita ini ada yang pernah tidak bernapas? Tidak. Ada yang pernah tidak bernapas? Tidak. Tidak pernah. Pernah misalnya ada satu teman yang kentut di kelas. Pernah tidak kalian menutup hidung saat menghirup aroma kentut? Pernah? Misalnya si Rena ini kentut, tetapi kamu kentutnya sudah bau begitu, tidak menutup hidung. Nah, pasti yang kita lakukan adalah menutup hidung. Nah, saat menutup hidung itulah yang dinamakan dengan kita itu pernah tidak bernapas. Atau saat menutup hidung kamu tetap bernapas. Coba praktekkan, menutup hidung, ayo. Lepaskan. Ya toh, pernah tidak bernapas. Beda ya, kalau pernah tidak bernapas dengan tidak pernah bernapas. Kalau tidak pernah bernapas berarti orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal, dia tidak bernapas sama sekali. Tetapi kalau pernah tidak bernapas itu adalah saat kita menutup hidung kalau ada aroma kentut. Ya, nah, seperti itu. Nah, baik anak-anak. Ya, sekarang Ibu minta ayo coba kita tarik nafas dulu. Ya, nah baik. Saat kita menghirup udara itu masuk, kira-kira ya bagian tubuh yang mana yang kita gunakan untuk menghirup udara itu masuk ke dalam tubuh kita? Hidung. Angkat tangan yang bisa jawab. Cesi, silakan. Hidung. Hidung luar biasa. Bagian bagian tubuh yang kita gunakan saat kita menghirup udara masuk itu adalah hidung, ya, hidung. Nah, baik. Jadi materi kita hari ini adalah tentang organ pernapasan pada manusia, ya. Selain itu juga, ya, tentang kata tanya. Nah, baik. Tapi kita mari kita perhatikan yang pertama, yaitu adalah tentang bernapas. Ibu mau tanya sekali lagi, apa yang anak-anak ketahui tentang bernapas? Yang bisa jawab angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu bernapas itu apa? Angkat tangan. Apin, silakan. Menghirup udara luar. Jadi bernapas itu adalah sama seperti yang dikatakan oleh Apin. Bernapas itu adalah menghirup udara. Jadi saat kita bernapas itu adalah kita menghirup udara atau memasukkan udara ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida, ya, mengeluarkan karbon dioksida atau zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, itu karbon dioksida. Sedangkan oksigen atau udara yang masuk itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, baik, sekali lagi mau tanya. Ya, nah, kira-kira yang anak-anak ketahui tentang organ-organ pernapasan manusia itu apa saja? Yang bisa angkat tangan, ayo.
Yang anak-anak ketahui tentang organ-organ pernapasan pada manusia, angkat tangan. Jangan takut untuk menjawab. Sekalipun menjawab, Apin, silakan. Ada hidung luar biasa. Tepuk tangan. Ya, apalagi saya terjadi. Ada paru-paru. Tepuk tangan. Apalagi? Ayo. Tiara, angkat tangan. Ada trakea luar biasa. Ya. Jadi yang disebutkan oleh teman-teman kita tadi itu adalah bagian dari organ-organ pernafasan pada manusia. Baik, sekarang mari kita perhatikan gambar yang akan kita dari gambar ini, ya, dari gambar ini atau di dalam gambar ini sudah terdapat organ-organ pernafasan pada manusia. Nah, mulai dari yang pertama yaitu rongga hidung, ya. Lalu dari rongga hidung menuju ke faring, dan faring ke laring, lalu dari laring menuju ke trakea, dari trakea menuju ke paru-paru, ya, menuju ke paru-paru. Jadi itu adalah organ-organ pernapasan pada manusia. Lalu nanti di dalam paru-paru ini ada yang dinamakan dengan alveolus, ya. Jadi dalam paru-paru ini terdapat organ yang dinamakan dengan alveolus. Nah, baik. Sekarang dari organ-organ pernapasan yang sudah kita sebutkan tadi, ya, setiap organ itu memiliki fungsinya masing-masing, ya, memiliki fungsinya masing-masing. Rongga hidung dia mempunyai fungsinya tersendiri, lalu laring, faring, trakea, paru-paru dan alveolus semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, baik, ibu mau tanya, ada yang tahu fungsi dari hidung? Ada yang tahu? Yang tahu fungsi hidung itu angkat tangan. Ayo, jangan takut untuk menjawab. Rena, ayo, angkat tangan. Chelsea, silakan. Pengalihan debu dan kotoran olan lendir dan rambut hidung yang berasal dari udara yang dihirup. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi hidung itu berfungsi sebagai alat keluar masuknya udara pada tubuh manusia. Nah, baik, itu adalah fungsi dari hidung. Lalu yang berikut adalah faring. Ada yang tahu fungsi dari faring? Angkat tangan. Ayo, jangan takut untuk menjawab. Silakan, Asri. Ada yang tahu fungsi dari faring? Angkat tangan. Ayo, silakan. Ada yang tahu? Baik, jadi faring itu dalam sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut menuju ke trakea, ya. Itu adalah fungsi dari faring, ya. Lalu yang berikut adalah laring. Nah, ada yang tahu fungsi dari laring? Tidak ada. Jadi laring itu berfungsi untuk memproduksi suara, ya. Nah, itu fungsi dari laring. Lalu yang berikut adalah fungsi dari trakea. Ada yang tahu fungsi dari trakea? Asri, silakan. Trakea merupakan hubungan antara bagian hidung dengan rongga paru-paru. Luar biasa. Fungsi dari trakea itu adalah untuk mengalirkan udara menuju ke dalam paru-paru. Ya, itu adalah fungsi dari trakea. Lalu yang berikut adalah fungsi dari bronkus. Ada yang tahu fungsinya? Silakan.
berfungsi untuk mencegah masuknya debu atau kuman itu ke dalam paru-paru. Itu adalah fungsi dari apa tadi? Fungsi dari bronkus. Ya, lalu yang berikut adalah paru-paru. Siapa yang tahu fungsi dari paru-paru? Yang tahu angkat tangan. Oke. Ayo. Yang tahu fungsi dari paru-paru siapa? Yang bisa jawab angkat tangan. Ayo, silakan. Ada yang tahu? Chelsea, silakan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Luar biasa. Kita jadi fungsi dari paru-paru adalah untuk menampung udara yang masuk, ya, untuk menampung udara yang masuk dan mengalirkannya ke pembuluh darah, lalu dari pembuluh darah itu disebarkan ke seluruh tubuh. Ya, itu adalah fungsi dari paru-paru. Tadi dikatakan bahwa di dalam paru-paru itu ada yang namanya alveolus. Ada yang tahu fungsi dari alveolus itu apa? Ayo, ada yang tahu fungsi dari alveolus? Yang tahu angkat tangan, silakan. Ada yang tahu? Tiara, silakan. Udara masuk melalui hidung, udara diserap oleh lendir dalam hidung, paru-paru mengembang oksigen diserapkan melalui arteri. Tepuk tangan. Jadi fungsi dari alveolus itu adalah sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, itu adalah fungsi dari alveolus. Yaitu tadi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernapasan. Jadi pertukaran udara di dalam tubuh kita itu terjadi di dalam alveolus. Ya, alveolus itu tadi terletak di mana? Di dalam paru-paru. Ya, itu adalah bagian dari organ-organ pernapasan kita. Baik, ya, itu tentang organ-organ pernapasan. Ibu mau tanya, sampai di sini sudah paham tentang organ pernapasan dan fungsinya? Sudah paham atau mungkin ada yang belum paham? Angkat tangan. Sudah paham semua? Yakin? Yakin ya? Nah, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, selanjutnya kita masuk pada materi berikut, yaitu tentang kata tanya. Ada yang tahu definisi dari kata tanya itu apa? Apa yang dimaksud dengan kata tanya? Ayo, Miss Chelsea, silakan. Kata tanya adalah menanyakan suatu hal. Menanyakan suatu hal. Luar biasa. Jadi, tanya itu adalah kata yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Dan biasanya dia terdapat dalam sebuah kalimat tanya. Nah, kalau kalimat tanya itu biasanya dia diakhiri oleh tanda apa? Tanda angkat tangan. Chelsea. Tanda tanya. Luar biasa. Tanda tanya itu dia terdapat di dalam sebuah kalimat tanya. Nah, dalam sebuah kalimat tanya itu biasanya diakhiri oleh kata tanya. Nah, baik. Selanjutnya, ya, Ibu mau tanya sekali lagi. Tadi Ibu sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan kata tanya. Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang macam-macam kata tanya yang bisa angkat tangan? Ayo, jangan takut untuk menjawab. Apa saja kata tanya? Chelsea, silakan. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Tepuk tangan luar biasa. Dan itu kan adalah jenis-jenis atau macam-macam kata tanya. Ada kata tanya apa? Ya, ada kata tanya di mana? Ada kata tanya kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, baik. Dari keenam jenis kata tanya itu, semuanya juga memiliki kegunaannya masing-masing. Sama seperti tadi pada organ-organ pernapasan itu memiliki fungsinya masing-masing. Begitu juga dengan kata tanya.
dia gunanya untuk apa, lalu kata tanya di mana, dan juga seterusnya. Ya, semuanya memiliki kegunaan dan fungsinya masing-masing. Ya, yang tahu kegunaan dari kata tanya apa itu apa? Ayo, yang tahu kegunaannya, atau mungkin ada yang tahu kegunaan dari kata tanya siapa, kegunaan dari kata tanya mengapa, kegunaan dari kata tanya bagaimana, yang bisa angkat tangan. Chelsea, silakan. Teman-teman, apa yang menyebabkan tiara sakit? Luar biasa. Ya. Apa yang menyebabkan tiara sakit? Dia menanyakan tentang apa yang menyebabkan. Ya. Nah, baik. Mari kita perhatikan bersama ya, kegunaan dari masing-masing kata tanya. Kita perhatikan mulai dari kata tanya apa, ya. Kata tanya apa digunakan untuk mengetahui suatu kejadian, ya. Itu kegunaan dari kata tanya apa. Lalu yang berikut adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana itu dia berfungsi atau digunakan untuk menanyakan tempat, ya. Lalu selain kata tanya di mana, juga ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu, ya. Lalu yang berikut adalah kata tanya siapa. Siapa yang tahu kegunaan dari kata tanya siapa itu apa? Ayo, Chelsea, Juan dulu, ayo. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Jadi dia berguna untuk menanyakan orang. Tepuk tangan di situ. Kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Lalu yang berikut adalah kata tanya mengapa. Ada yang tahu kegunaannya? Tiara, silakan. Mengapa saya tidak datang sekolah? Mengapa Chelsea tidak datang ke sekolah? Tepuk tangan. Kali kata tanya mengapa itu adalah untuk menanyakan atau mengetahui suatu alasan, suatu kejadian. Sama seperti tadi Tiara katakan, mengapa Chelsea tidak datang ke sekolah? Dia menanyakan alasannya, kenapa Chelsea tidak datang ke sekolah. Ya, lalu yang berikut adalah kata tanya bagaimana. Ada yang salah gunakan? Silakan Rena. Bagaimana cara bermain bola? Luar biasa. Jadi kegunaan dari kata tanya bagaimana ini adalah untuk menanyakan suatu keadaan, ya, menanyakan suatu keadaan atau menanyakan suatu proses maupun cara, seperti yang tadi Rena katakan, bagaimana caranya bermain bola yang baik, ya. Seperti itu. Jadi itu adalah kegunaan dari setiap kata tanya. Ada kata tanya, semuanya memiliki kegunaannya masing-masing. Sampai di sini ada yang paham? Semuanya paham? Ada yang masih belum paham? Yang belum paham angkat tangan. Yang belum paham angkat tangan. Afif, sudah paham? Sudah? Atau mungkin masih ada hal yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada? Baik. Kalau tidak ada, ya, sekarang kita akan masuk dalam kelompok diskusi. Sebelum masuk pada kelompok diskusi, ayo kita berdiri. Kita melakukan ice breaking. Ada yang tahu semangat? Baik, kalau gitu lihat ibu ya. Nanti baru kita sama-sama tepuk semangat. Semangat, yes. Nah, sekarang kita lakukan tepuk semangat bersama-sama. Ayo mulai, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat, yes. Silakan kembali. Tepuk tangan. Sekarang kita masuk pada kelompok diskusi masing-masing. Ayo, sekarang duduk secara berkelompok. Silakan. Sudah?
akan membagikan LKPD. Ya, ibu akan membagikan LKPD. Nah, nanti anak-anak akan berdiskusi di dalam kelompok itu sesuai petunjuk yang ada di dalam LKPD yang akan ibu bagikan. Ya, nah, sekarang ibu akan membagikannya. Nah, baik. Sekarang silakan berdiskusi. Baik, di situ tadi LKPD itu gambarnya kurang jelas, ya. Nah, kalau gambarnya kurang jelas, perhatikan gambar yang ibu tampilkan di dalam PowerPoint. Jadi tujuannya adalah perhatikan gambar berikut, lalu lengkapi tabel yang ada di samping. Dari gambar ini, anak-anak diminta untuk melengkapi tabel ini, yaitu di tabel yang ini di bagian kanannya itu adalah organ-organ pernapasan, yaitu ada alveolus, ada bronkus, ya, lalu ada rongga hidung, dan juga laring. Anak-anak diminta untuk mengisi tabel atau melengkapi tabel ini, yaitu alveolus. Lalu di kolom sebelahnya itu adalah fungsi dari alveolus ini dari apa? Lalu fungsi dari bronkus ini apa? Fungsi dari rongga hidung ini apa? Fungsi dari laring ini apa? Dan fungsi dari faring apa? Ya. Nah, silakan didiskusikan. Satu orang saja yang menulis, ya. Nah, jadi di dalam setiap kelompok itu satu orang saja yang menulis. Teman-teman yang lain silakan berdiskusi jawabannya. Silakan. Ya, dua tabel, ya. Nah, lalu setelah yang menulis, teman-teman yang lain silakan berdiskusi jawabannya. Ayo, satu orang saja yang menulis, ya banyak, tidak perlu ditulis lagi. Silakan dikerjakan.
yang tidak paham dengan suruhannya, semuanya sudah paham dengan suruhannya, sudah dilanjutkan.
Sudah? Baik, itu tadi adalah LKPD yang pertama. Lalu di bagian belakangnya itu ada LKPD yang kedua. Anak-anak diminta untuk membaca teks bacaan terlebih dahulu, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Lalu dari teks bacaan itu, anak-anak diminta untuk membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan ini dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, mengapa, bagaimana, dan di mana. Ya. Nah, baca dulu teks bacaan ini, lalu buat kalimat tanya berdasarkan kata tanya yang sudah disiapkan di dalam tabel. Ya, silakan. Sudah jelas? Jelas? Buat kolom dulu ya. Nah, di kolom itu, di dalam tabel itu ada 3 kolom. Kolom nomor, kolom kata tanya, lalu kolom yang terakhir adalah kalimat tanya yang anak-anak buat berdasarkan bacaan ini. Ya, silakan.
Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Baik, kalau semuanya sudah selesai berdiskusi, sekarang selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan hasil diskusi itu di depan kelas. Jadi utusan dari setiap kelompok itu adalah 1 orang untuk membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 3. Silakan maju, bacakan hasil diskusinya. Silakan. Ayo, kita bertepuk tangan. Jangan baca dengan suara yang nyaring. Organ pernapasan dan fungsinya. Alveolus. Udara masuk melalui hidung, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, paru-paru menambah oksigen diserap melalui alveolus. Baik, nah lanjut. Bronkus adalah batang tenggorokan bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Lanjut. Menyalurkan udara. Rongga hidung menyaring debu dan kotoran oleh lendir rambut hidung yang berasal dari udara yang dihirup. Jaring memproduksi suara. Trakea merupakan penghubungan antara bagian hidung dengan rongga paru-paru. Kata tanya. Apa fungsi badan? Kapan udara masuk ke dalam tubuh? Bagaimana proses pernapasan terjadi? Baik, luar biasa. Kelompok 3 ya. Mari, lalu yang berikut adalah kelompok 1. Silakan. Baik, langsung kita Organ-organ pernapasan. Alveolus. Fungsi yang berfungsi sebagai tempat pertukaran zat oksigen dan karbon dioksida. Bronkus. Batang tenggorokan bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan kiri untuk mengeluarkan udara. Rongga hidung. Penyaringan debu dan kotoran oleh lendir dan rambut hidung memproduksi suara. Trankea. Trankea merupakan penghubungan antara bagian hidung dan rongga paru-paru. Apa fungsi hidung? Kapan udara masuk ke tubuh? Bagaimana pernapasan terjadi? Di mana pertukaran udara? baik, luar biasa. Kita berjalan. Kelompok 3, silakan. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Jadi jadi semua adalah laki hebat. Ayo silakan dibaca. Organ pernapasan. Alveolus. Udara masuk melalui hidung. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Paru-paru mengembang oksigen diserap melalui alveolus. Bronkus menuju rongga hidung. Trakea. Bronkus paru-paru. Rongga hidung. Pengaringan debu. Kata tanya. Apa fungsi trakea? Kapan kita bernapas? Bagaimana proses pernapasan? Di mana pertukaran udara? Luar biasa. Kita silakan kembali. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Sudah berdiskusi di dalam kelompok dan mengerjakan ya tugas yang ada di dalam DKPD itu sudah sesuai dengan petunjuk ya, sangat luar biasa. Nah, baik anak-anak ya. Selanjutnya ibu mau tanya ya. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Ayo yang satu angkat tangan. Kita belajar tentang apa? Brian. Tentang organ pernapasan. Luar biasa. Tentang apa lagi? Ayo. Girly, silakan. Tentang apa? Tentang kata tanya. Luar biasa ya. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang organ pernapasan dan kata tanya. Nah, baik. Dari organ pernapasan itu tadi ada beberapa macam organ pernapasan pada manusia.
hidung. Lalu faring. Dari faring ada laring. Lalu laring ke trakea. Trakea itu ada sama dengan bahkan tenggorokan, ya. Lalu dari trakea itu ada yang dinamakan dengan bronkus. Lalu ada paru-paru. Lalu di dalam paru-paru itu ada yang dinamakan dengan apa tadi? Ada yang dinamakan dengan alveolus. Jadi ya di dalam paru-paru dan di dalam alveolus ini adalah terjadi yang namanya pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Ya, jadi pertukaran udara itu terjadi di dalam alveolus. Jadi itu adalah materi yang sudah kita pelajari tadi hari ini, yaitu tentang organ pernapasan beserta fungsinya. Selain itu juga materi yang kita pelajari tadi tentang apa? Tentang kata tanya. Ada 5-6 jenis kata tanya. Ayo, kata tanya apa saja tadi? Siapa dan mengapa. Dari setiap kata tanya itu juga memiliki kegunaannya masing-masing. Seperti tadi kita disuruh untuk membuat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan. Anak-anak sekalian sudah luar biasa, ya. Sudah bisa membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan. Baik, sekarang Ibu minta ayo kembali ke tempat duduk semula. Kita akan bekerja atau mengerjakan soal evaluasi, ya. Ayo, sekarang kembali ke tempat duduk semula. Silakan, kursinya diangkat, ya. Baik, coba perhatikan. Ini yang Ibu tampilkan ini adalah soal-soal yang akan anak-anak kerjakan. Soalnya itu dikerjakan secara mandiri, tidak berkelompok. Jadi kerja sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek kiri dan kanan. Perhatikan gambar ini. Ini soal nomor 1, ya. Coba perhatikan gambar ini. Sudah? Berdasarkan gambar tersebut di atas, jelaskan dengan kata-katamu sendiri tentang proses pernapasan pada manusia. Bagaimana proses pernapasan pada manusia? Silakan dijelaskan menggunakan kata-kata sendiri. Lalu jelaskan fungsi faring pada organ pernapasan pada manusia. Silakan. Silakan. Soalnya ada 3 nomor, ya. Lalu di nomor yang ketiga adalah baca teks bacaan ini, lalu jelaskan mengapa manusia membutuhkan oksigen. Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana itu proses pernapasan pada manusia? Itu soal nomor 1. Berdasarkan gambar atau berdasarkan penjelasannya Ibu tadi, yaitu tentang organ pernapasan manusia. Kira-kira menurut anak-anak itu proses pernapasan manusia itu seperti apa? Ayo, silakan. Nomor 1 sudah? Nomor 1 semuanya sudah? Kerja sendiri-sendiri, ya.
Nomor 2 adalah jelaskan fungsi faring pada organ pernapasan manusia. Kalau tadi anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang organ dan fungsinya. Nah, di soal yang kedua ini adalah yang menanyakan fungsi dari faring itu pada organ pernapasan manusia. Apa fungsinya? Ayo. Nomor 3. Baik, saya akan bacakan teksnya ya. Sistem pernapasan pada manusia. Itu adalah teks bacaan di soal yang ketiga. Baik, nah teks bacaannya adalah, Ibu akan bacakan ya. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara yang mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Ya, itu adalah teks bacaannya. Nah, tadi soalnya adalah jelaskan mengapa manusia membutuhkan oksigen. Sudah? Jelaskan berdasarkan teks bacaan itu mengapa manusia membutuhkan oksigen. Kalau sudah, yang sudah silakan kumpul. Ayo, yang sudah silakan kumpul. Semuanya sudah selesai. Sudah? Jadi sudah? Jadi sudah nomor berapa? Baik, semuanya sudah selesai ya? Sudah? Nah, baik. Nah, ada yang dapat nilai 100? Yang nilai 100 angkat tangan. Oh, hampir semuanya dapat nilai 100. Ya, tepuk tangan buat ya. Yang dapat nilai 80. Angkat tangan. Angkat tangan. 1 orang. Tepuk tangan ya. Ada yang dapat nilai 50? Tidak ada. Yang dapat nilai 70? Angkat tangan.
Nah, nilai-nilai yang anak-anak peroleh, Ibu bisa simpulkan bahwa anak-anak itu semuanya sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang organ pernapasan beserta fungsinya dan juga tentang kata tanya beserta kegunaannya. Ya, tadi juga anak-anak sudah membuat kalimat tanya dengan kata tanya itu. Ya, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Nah, baik. Sekarang sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ayo semuanya berdiri, kita bernyanyi. Ada yang tahu lagu Lela Kocelenda? Semuanya bisa? Kita bernyanyi bersama ya. Lela Kocelenda, 1, 2, 3. Lela Kocelenda, dice ame debul buku mangadu. Tepuk tangan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, ya, nanti pulang ke rumah materi yang sudah kita pelajari hari ini harus dibaca kembali biar tidak lupa, ya. Harus dibaca kembali. Nah, lalu yang berikut adalah sekarang adalah musim hujan. Harus jaga kondisi, jaga kesehatan biar tidak jatuh sakit. Ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Ya, sebelum pulang, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Rena, silakan. Marilah kita berdoa. Berdoalah Tuhan sertamu, terpujilah Engkau yang Tuhan kita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Tuhan yang bersih sekarang dan pada waktu yang nanti. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada anak Rena. Jangan dulu, duduk, tetap di tempat. Terima kasih kepada Rena yang sudah